poinnya dan juga bahkan bisa kita bilang dari roamernya ini sangat-sangat mengganggu dan Asalji masih pegang akan hal tersebut. Iya. Gue suka band Parsianya sih sebetulnya. Kayak dia menghindari dan respect terhadap Courtesia. Dengan sosok walk damage juga yang sangat-sangat mengerikan nanti. So, mampukah perwakilan terakhir dari sang tuan rumah mendapatkan poin kedua mereka dan masuk ke match point, atau perwakilan dari Singapura yang bisa menyamakan kedudukan satu sama? Let's go to Land of Down. Alright, dan kali ini para pasukan dari tim SRG mereka memulai di arah mid lane dengan percaya diri. Kenapa? Karena Stormy tetap memiliki damage di awal. Stormy tetap punya power poking. Sekalipun ada GPL di sana dengan Revitalize sekalipun itu nggak berpengaruh, Lim. Yep. Sedangkan para pasukan dari tim NIP Flash, mereka sadar di EXP Lane mereka sedikit kendalanya tidak bisa head to head dengan Gatot Kaca. Tapi Lim, buat sobat Mobile Legends di rumah, M6 Pass telah hadir juga nih, Lim. Itu dia, kalian sekali beli nih langsung bisa ngeklaim juga skin cloud. Dan kalian tinggal selesaiin misi-misinya kawan. Nanti untuk ngejar skin cloud yang versi keduanya itu yang lebih kerennya lagi. Dan itu bisa kalian dapetin dengan selesaiin quest ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja beli sekarang untuk M6 Pass-nya. Sekalian kita bahas soal emblem nih. Rata-rata emblem, rata-rata talent untuk Granger. Festival of Blood di talent kedua. Ada sih sebenarnya yang pakai Tenacity. Atau mungkin kalau mau diganti kayak yang lain pun sebenarnya masih fine aja. Tergantung dengan situasinya. Tapi yang paling marak ya ini nih. Dengan Festival of Blood, sustain-nya dari top lane. Kalau ngelihat dari match up-nya, Diablo versus Kram nih. Dari dua XP yang sama-sama pakai emblem dasarnya tank. Sama-sama kuat juga. Dan ya, itu yang harus diwaspadai sebenarnya nih. Nanti mereka akan menjadi badan utama bagi tim mereka masing-masing. Mungkin Diablo ini masih punya deal damage. Dan ini yang harus diperhatikan juga. Sedangkan kalau ngomongin dari backline, ini keuntungan untuk tim SRG banget sih menurut gue. Pertama, Yums dia bisa jump in ke arah backline. Kedua, ada Avatar of Guardian dari Kram. Jadi kalau ngomongin NIP Flash, sekalipun deliver damage yang maksimal dari sosok Hades ataupun Phoenix, mereka ini backline-nya benar-benar diacak-acak habis. Iya. Gue cukup setuju sih kalau masalah backline-nya ntar gak bakal aman. Gak bakal aman. Tapi gue penasaran nih dengan akhirnya bertukar ya match up sekarang kan Bruno-nya ada di tangan Phoenix. Bisa nggak dia maksimalin? Gue ngelihat Phoenix sebenarnya powernya tuh ada di Nathan tau. Tapi masalahnya di game pertama dia nggak dapetin lah sampai power spike-nya, dia nggak dapetin space yang nyaman juga. Dan sekarang harusnya ada battle retribution yang lumayan setara nih. Lihat levelnya sama-sama di level 5. Itu dia yang tadi kita sempat bicarakan dengan ada Stormy di depan sana dan berhasil mendapatkan Yum di depan sana. Avatar of Guardian for nothing. Membuat para pasukan dari tim Selangor Jaya sakit. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Hades no power of retribution. Sedangkan Stormy tidak bisa terpegang sama sekali oleh para pasukan dari tim NIP Blaze. Membuat Selangor Red Giants kali ini berhasil mendapatkan keuntungan walaupun Hades sudah siap standby untuk melakukan kontes kembali. Hey, tapi ini pertukarannya nggak bagus sebetulnya. Bahkan dari Seki sadar dia nggak usah buru-buru setup ke arah turtle-nya. Dia ambil dulu jungle-jungle-nya. Karena secara nggak langsung ngelihat tadi Hades tumbang dengan kondisi punya purple buff. Dia akan nge-skip nih pattern atasnya. Dia langsung pindah ke pattern di bagian bawah. Karena kalau enggak dia kontes ke turtle lagi itu bakal memakan waktu yang sangat lama. Dan itu bakal rugi. Makanya delay sedikit dari turtle-nya. Tapi ini juga berpotensi ya. Jangan salah ketika memang turtle di delay seperti ini. Hades bisa aja datang nanti dan nge-steal. Karena dari retribution dia lebih enak. Oke, lihat. Duality yang dimiliki dari sana Stormy mau GPL kan disangka ada full mountain di depan sana para pasukan dari Selangor Red Giants. Gagal untuk mendapatkan siapapun. Yums terberangkat di depan sana para pasukan dari tim NIP Blaze. Reward manipulation yang on point. Sekis di sana nggak bisa mempertahankan dirinya untuk melakukan kontes retribution. Dan akhirnya Selangor Red Giants mereka kehilangan momentum. Kembali lagi turtle di tangan dari tim NIP Blaze. Tapi dengan double kill yang dimiliki para pasukan dari tim NIP. Membuat gold swing, tapi seperti biasa dari match pertama hingga match kedua, early owning. Itu bukan segalanya. Benar-benar sering terjadi, apalagi di match pertama tadi ya. Itu bukti nyata juga. Phoenix bahkan udah ngambil dua laningnya nih sejak awal. Sejak di under menit 4. Tapi gue jujur emang lumayan lama sih tadi. Karena semua patternnya gue pikir patternnya Sarji doang itu creepnya dia juga. Tapi sampai creepnya juga itu yang diambil dan itu makan waktu terlalu lama. Terlalu jauh. Ya sampai Hadesnya udah spawn, udah ngambil Orange, udah ngambil Rokusa juga. Terus dia tiba-tiba datang ke Turtle enak jadinya nge-steal. Yes, benar banget. Tapi kalau kita melihat dari difference yang dimiliki para pasukan dari tim NIP Blaze, satu sih yang menurut aku keuntungan selain goldnya adalah tidak aware-nya mereka terhadap sosok Bruno ini dari Phoenix. Mereka nggak aware, mereka nggak jagain, mereka nggak coba untuk melakukan intervensi terhadap seorang Bruno-nya. Dan menimbulkan Bruno-nya free, farm. Dan kalau misalnya ini kelepas juga dan Innocent
ter-take down di arah bottom lane solo pick off, ini bahaya banget karena dia akan kena platingan full. Ya, yang main setuju juga sih. Jangan sampai ada gold lane. Sebenarnya sama sih, mau siapapun ya. Yang ngambil Yoji. Oke, Cortezi jadi target utama dari Sekis dan lihat flicker for Diablo kali ini agak cukup miss. Membuat para pasukan dari tim Selangor Chance mereka melakukan di Sekis. Satu point kill terhadap seorang Yums gagal dapatkan kena dari Regain yang on point. Di saat yang tepat setelah semua damage yang masuk membuat para pasukan dari tim Selangor Jaya tidak ada korban jiwa sama sekali. Kerugian di tangan para pasukan dari tim NIP Place sebelumnya, tapi ternyata Innocent menjadi korban jiwa. Dan itu yang menandakan gold laner mereka yaitu Phoenix sebagai Bruno akan mendapatkan full farmingan plus 1 turret. Ya, masalahnya tadi tuh trapping yang sangat agresif ya dari Hades. Bener-bener ngejagain tadi jalan balik dari Innocence dan itu unpredictable move banget sih. Rumput yang mungkin nggak di-expect juga kan. Ya bayarannya masih ada di turret bagian atas, mereka dapat outer turret dibayar dengan outer turret juga. Tapi jangan lupa nih setup dari Turtle. Objektif selanjutnya ada di bagian bawah. Maka dari itu mereka harus udah mulai juga nih setup balik. Dan jangan lupa power Soul Saver dan juga Retribution itu sangat-sangat enak untuk kontes objektif. Oke, mereka memang sangat kuat. Ghost tapi telah dibuka, tapi lihat Sekis target yang utama menuju ke Courtesy itulah target yang utama. Tapi Phoenix terlalu sakit membuat para pasukan dari tim Selangor Jaya pun ke arah belakang. Dengan ada satu buah turtle kembali yang dipegang oleh para pasukan NIP Flash ini membuat mereka semakin kuat. Duality, safety untuk para pasukan tim Selangor Giants menghentikan dominasi atas NIP Flash. Dan itu semua berkat Stromy. Dan di sana ketika Hades masuk terlalu dalam. Hades shutdown kembali terjadi. Owning condition semuanya terhadap overcommit hilang sekejap. Lagi dan lagi so wait diversion. Agresif sepertinya. Dia coba untuk secure bagian bawahnya. Satu misplay tadi yang cukup mahal dan lihat. Dengan hadirnya Kram mereka mau paksa sepertinya di bagian bawah. Untungnya GPL ada menemani posisi dari Phoenix, jadi gagal kali ini untuk Selangor Giant mencuri outer turret kembali. Harga yang sangat mahal untuk Hades pertama. Dan kedua itu adalah salah satu tindakan-tindakan yang gak penting. Unnecessary move yang tidak harus dilakukan oleh seorang Hades. Sekalipun pertukaran dengan para pembuff. Dan dia tumbang, itu tetap gak worth it, Lim. Ya, yang penting, ya pokoknya kalau untuk gold lane sih sementara menurut gue ya dia tumbang nggak ada yang worth it Ji, kecuali ya wipe out gitu-gitulah dengan bayaran yang mahal 1/2. Kalau bisa ya jangan tumbang sama sekali. Makanya ngelihat dari Innocence yang udah tumbang 1 kali ini, dia akan lebih waspada lagi. Dari positioningnya juga dia akan lebih jaga posisi lagi. Masih gue belum ngelihat ada diversion yang se-ekstrim mungkin ya kalau kita bahas Louis, Fnatic Onyx. Ya mungkin karena dia undergold dan juga mereka belum bisa mendapatkan power team fight. Cuma yang harus kita garis bawahi tadi, saya sudah coba melakukan flanking gaming. Tapi tanpa ada following up dari Selangor Giants ternyata memang gak kuat. Karena free hit yang dilakukan oleh para pasukan dari tim NIP Flash, Bruno lebih tepatnya, itu ngebuat Sekis gak bisa bertahan cukup lama di sana. Iya. Sekitar 2-3 pukulan aja Sekis tuh udah harus mundur. Kalau lambat sedikit Sekisnya tumbang. Apalagi bedanya Ji, kalau ngelihat dari Joy Jungle ya, jarang banget gue ngeliat Glowing One Ji. Dan kasusnya Bruno ini dia bisa ngehit balik dengan lifesteal yang gede kan. Lifesteal gede, terus abis itu dia nggak tumbang karena lifestealnya besar plus damage magical. Nggak terlalu Gak nutup, Gak itu yang gue bilang. Nah, mau nggak mau nih kalau memang mau solo kill ya kejadiannya ya, itu tetap harus butuh glowing. Nah masalahnya itu ngebuang slot banget kalau Joy-nya jungle. Apakah itu menjadi solusi yang bagus gitu kan? Karena kalau ngomongin Joy yang tadi dah di game pertama, itu ada di match pertama maksudnya, itu Joy-nya kan mid lane tuh, ada glowing Ji. Dia bisa tuh ngejar bagian belakang. Benar. Kayak Bruno gini. Atau kalau kita ngomongin Joy juga yang pernah digunakan oleh teman-teman dari Mobile Legends juga. Oke, Flicker lihat tangannya onward berhasil mendapatkan Yums dari sana para pasukan dari tim Selangor Giants. Mereka kehilangan front laner. Mereka kehilangan inisiator tapi ini dia. Defense yang ekstrim. Sekis masuk ke dalam sana terlihat posisinya oleh seorang Phoenix. Tapi free hit dengan adanya satu memperify. Tetap masih bisa selamat sedangkan Phoenix berhasil mendapatkan 1 point kill tambahan. Dan di depan sana Sekis tidak bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Phoenix. Gak kuat, damage-nya terlalu besar. 1 damage sudah hampir menumbangkan seorang Sekis. Meanwhile Innocent, 1 hit terakhir. Dan Innocent, Dewi Fortuna masih berada di pundak Innocent. Nyaris banget tumbang. Tapi secara garis besar Diablo aja nih berarti menjadi korban dan kembali set up ke arah Lord-nya. Hades memang udah low XP banget. Coba. Yums, udah menuju ke arah Hades. Ini berbahaya banget walaupun dia berhasil mendapatkan Lord hampir saja tumbang. Dan ini harus disengage. Mereka jangan sampai kehilangan Lord yang sudah mereka dapatkan dengan sulit. Dan akhirnya mereka mendapatkan free giveaway Lord. Ya, ini Seki susah banget masuk sih Ji. Kelihatan banget Phoenix dia nggak takut sama sekali ngelihat Joy. Ngedas dengan rhythm of Joy-nya juga. Itu langsung dipukul.
Electrifying Beast-nya bahkan belum sempet nyala. 3 item Power Spike dari Bruno sudah ada. Dengan adanya Malefic Gun di item ketiga. Sementara Granger dari Innocence, Hunter Strike, dan Malefic Roar. Ya, Granger jarang, hampir nggak ada bahkan yang pakai Malefic Gun ya. Karena dia nggak basic attack dependent. Dia dengan skill dependent. Jadi Malefic Roar itu bakal lebih jelas juga. Penetnya bakal lebih bisa ngebocorin pertahanan-pertahanan yang keras sekalian. Tapi mungkin kalau kita ngelihat dari arah mid lanernya, Courtesy dia ngambil 2 DPS loh, Wishing Lantern dan juga Glowing. Ini 2 item yang enak banget untuk makan bagian depan. Tapi menurut gua ini dari Krami udah mulai harus ini sih sinkron sama Sekisnya sih. Sekisnya masuk sendiri kayak tadi udah berkali-kali itu tetap masih nggak bisa mempengaruhi backline mereka. Mau nggak mau. Tadi udah di trigger Purify-nya, udah sangat baik. Tapi nampaknya masih memang dari seorang Vanessa ini yang tidak takut yang akhirnya membuat sosok dari Sekis ini menjadi sia-sia. Lihat Yums dapat sana pasti berapa hadir. 1 point killing spree didapatkan oleh para pasukan dari tim Selangor Giants. Surprise, happy birthday untuk seorang Hades untuk kesekian kalinya. Yums, instrumen surprise yang tidak ada hentinya membuat para pasukan dari tim NIP Flash mereka kehilangan dari gold difference yang udah mereka owning. Iya, bahkan cuma dapetin 1 inner turret berarti ya. Dan ya pertarungan masih berlanjut juga di arah mid lane. NIP Flash mereka sabar, Yoji agresif ke bagian depan. Oke, tapi depan sana para pasukan dari tim Selangor Giants mereka berhasil mendapatkan Courtesy. Meanwhile mereka kena Phoenix. Satu persatu dibahan. Semua dilahap, semua dimakan. Bahan makanan para pasukan dari tim Selangor Giants tanpa ada pertukaran sama sekali. Ini merugikan para pasukan tim NIP Flash. Dan kembali lagi kita udah sempat berbicara, Lim. Kalau owning early condition itu bukan segalanya. Tapi jujur satu nama sih, Innocence. Dari game pertama, game kedua terlihat sangat-sangat disiplin. Dan selalu ada damage-nya gitu. Mungkin tadi ya terkena sekali trapping di awal, gak ada masalah sama sekali. Sekarang lihat goldnya. Outer mid-nya terbongkar, inner-nya juga hampir hancur. Dan kita bisa lihat dari replay. Bisa dibilang dengan Ioji agresifnya, ini bisa ngebeli waktu nih. Dan Courtesy yang ditabrak. Real world manipulation ini dibuka pun gak bisa selamat, belum lagi dengan Yums. Special Migration-nya itu loh yang selalu dapat target-target mahal. Sebelumnya dapat Hades, tadi dapat 2 orang. Dan itu langsung bisa di-follow. Tapi itu dia, kita udah sempat berbicara Stromy dengan adanya low yang dimiliki. Duality-nya benar-benar on point sekali. Dan itu kalau bukan karena duality, mereka nggak bisa juga terkena DPS dengan maksimal di depan sana, Lim. Ya. Gue lumayan setuju juga sih. Duality ini mengambil aspek penting juga dari damage dealt-nya. Bukan hanya duality sebenarnya, diversion juga kalau kita flashback sedikit tadi. Itu yang bisa dapetin kill ke arah Hadesnya. Sekarang Lord sudah muncul, laning jauhnya, far lane-nya ini udah mulai dikontrol juga oleh teman-teman dari SRG. Mereka mungkin akan kontes. Wah, popnya staking. 2 wave harusnya di depan sana ya, 2 wave setengah lah. Oh, bawa dilepas di... Dan bahkan lihat Lordnya bakal coba dilepas atau tidak. Diablo telah memberikan vision untuk para pasukan NIP Flash. Untuk menarik lebih dalam lagi para pasukan dari tim NIP Flash, mereka membutuhkan Burst Pathway. Dan lihat di depan sana Diablo tumbang. Special Migration dengan aja Filtrate Wave menghilangkan para pasukan dari tim NIP Flash. Avatar of Guardian for nothing, belum ada yang bisa dipegang. Mendapatkan ke arah Phoenix, terlalu sakit tapi lihat Sekis mencoba untuk melakukan flanking camping. Sandwich, dari backline, masih sabar. Target utama mereka menuju ke arah Lord. Setelah mereka berhasil mendapatkan Diablo. Wow, zoning yang sangat-sangat bagus. Diversion tadi hanya Sekis yang dilempar ke bagian depan. Dan sekarang Lord terbuka dengan sangat-sangat bebas. Akan menjadi free Lord juga. Gak akan ada kontes yang dilakukan terlalu jauh juga teman-teman dari NIP Flash. So kali ini temponya dipegang oleh SRG, The Blade of Despair. Innocence. Make sure damage-nya akan cukup nanti. Entah dengan apapun, Rhapsody, Death Sonata. Udah dikasih orange buff juga, poke damage-nya akan mengerikan banget nih. Death Sonata yang range-nya lumayan jauh. Kayaknya nggak ada jawaban yang pasti deh sampai saat ini. Belum ada jawaban pasti. Sama, mereka sebenarnya Selangor Giants itu nggak punya jawaban pasti atas Phoenix, sejujurnya. Tapi karena tadi flanking gaming yang bisa dilakukan oleh Joy berbeda dengan adanya sosok seorang Suyo, itulah yang membedakan mereka, Lim. Iya. Dan kita akan lihat nih, untuk Lord yang baru muncul, sudah nggak ada pasif dari base turret-nya. Lord ke arah atas dan ini Lord yang sudah enhance. Ada charge nanti. Mungkin atas bisa kita bilang hampir 100% hancur. Hampir. Masalahnya landing line-nya ini loh. Tengahnya, bawahnya ini mau digunakan seperti apa Lord-nya? Tapi sepertinya mereka akan coba melakukan flicker. Tapi nampaknya Diablo gagal untuk mendapatkan siapapun. Dan di arah top lane ini akan menjadi kesempatan untuk para pasukan Selangor Giants. Avatar of Guardian harusnya standby. Karena ini akan menjadi satu momen yang sangat mahal untuk Gatot Kaca bisa masuk ke dalam. Range-nya makin kecil. Dengan skala seperti di arah base seperti ini, Avatar of Guardian mungkin possibility kenanya hingga 50%. Iya, tapi untuk kaburnya juga susah sebenarnya, Ji. Tinggal pertanyaan ini aja nih, siapa yang kena Avatar of Guardian? Yums, Console Gaming, Yums juga belakang, targetnya menuju ke arah Hades! Hilang kembali, tidak ada jungle, tidak ada damage yang diberikan oleh seorang Suyo.
Yo. Mereka tersisa 4 orang saja, Avatar Guardian masih free. Meanwhile dari belakang para pasukan dari tim Selangor Red Giants mencoba untuk memaksakan dengan duality terlebih dahulu. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Belajar dari kesalahan di game sebelumnya, para pasukan dari tim Selangor Red Giants akhirnya memilih untuk disengage untuk bottom lane base turret targetnya. Iya, ya, perlahan ya. Mereka nggak mau nih sampai overextend juga untuk nabrak ke bagian depan. Dapetin 3 base turret ini menjadi mimpi indah juga untuk SRG. Tapi gold mereka terlalu jauh, Ji. Mereka akan coba paksa sedikit. Oke, mereka akan paksa sedikit. Tapi satu hal, dengan adanya Yoms berhasil mendapatkan 1 poin kill dan 1 Skyfisher yang menyala. Menghilangkan Diablo dengan sangat cepat. Avatar of Guardian F level. Tapi kalau ngelihat ke arah minion yang berlem, cukup maksimal di clear ini, kayaknya mereka nggak terlalu memaksa sih, Lin. Ini bisa di clear dengan cepat soalnya oleh seorang Hades. Iya, ya, selama Hadesnya muncul berarti tandanya untuk mundur lagi. Tapi SRG 3 base turret. Seperti yang gue bilang tadi, Ji, ini udah menjadi mimpi indah untuk mereka. 8.000 gold. Mereka unggulin juga. Masuk di menit 15, perbedaan gold ini masih sangat-sangat terasa juga. Lord sebentar lagi juga akan muncul nih di bagian top lane. Nggak ada base turret di bagian bawah, so pressure-nya nggak akan berhenti sampai di sana. Skypiercer sudah jadi dan stacknya tadi udah banyak banget untuk Innocence. Bahkan sepatunya udah diganti. Dia udah pegang Rose Gold nih. Jaga-jaga nanti mungkin ada tabrakan ke arah belakang. Dia masih punya shield juga. Mungkin ya 1 poin dari Yoms nih. Apapun itemnya Yoms selama special migration-nya kena. Gue rasa itu bakal menjadi hal yang sangat-sangat positif juga untuk SRG dan Phoenix yang ngebuka badannya. Oke, Phoenix di depan sana terperangkap. Gak ada Phoenix. Ini bencana. Hades pun juga hilang. Ini tidak ada lagi jawaban untuk para pasukan dari tim Selangor Red Giants untuk menahan kemenangan mereka. Dan wow,